Jelas, debat Perdana Capres 2024 telah terselenggara pada 12 Desember 2023 kemarin. Ini adalah pertarungan intelektual yang menantang, di mana tiap calon presiden harus membuktikan kapasitas dan visinya untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam gelaran debat yang sangat dinanti, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bersaing memperjuangkan gagasan mereka mengenai isu-isu kunci bangsa ini, seperti hukum, korupsi, hak asasi manusia, demokrasi, dan tata pemerintahan. Panggung perdebatan ini menjadi saksi bisu ketangguhan dan ide brilian mereka dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Bagaimana kepiawaian para capres dalam mengungkapkan ide dan gagasannya? Seperti apa gaya komunikasi yang dimainkan untuk menarik hati rakyat? Dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tengah gejolak ide-ide cemerlang? Yuk, mari kita bahas. Dengan tujuan menggali wawasan tanpa memihak pada salah satu calon, mari kita eksplorasi aspek-aspek menarik dari gaya komunikasi masing-masing capres yang muncul dalam gelaran debat capres pertama ini. Kita mulai dengan bagian pertama, kenal lebih dekat dengan para capres agar mempermudah kita memahami latar belakang gaya komunikasi mereka. Dan kita lanjutkan di bagian kedua, mengulas kemampuan komunikasi para capres, serta kita tutup dengan pelajaran apa yang bisa dipetik dari gaya komunikasi para capres. Anies Baswedan, tokoh yang lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969, tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang, tetapi juga karir yang mengesankan. Meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, Anies melangkah lebih jauh ke ranah keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs University of Maryland, College Park, dan berhasil memperoleh gelar masternya pada Desember 1998. Kemudian, ia melanjutkan studi di bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dan akhirnya memperoleh gelar PhD pada tahun 2004. Namun, perjalanan karir Anies tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan. Langkah besar di dunia politik pun diambilnya. Terbukti dengan dilantiknya Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju yang diusung oleh Presiden Jokowi. Perjalanan politiknya terus mengukir sejarah, memuncak dengan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951. Ia adalah tokoh militer dan politikus Indonesia. Pensiunan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat ini pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Seiring dengan karirnya di militer, Prabowo juga dikenal sebagai pengusaha dan juga politikus. Pada bidang politik, Prabowo menjadi tokoh yang mencuat dengan kepemimpinan dalam Partai Gerindra yang didirikan pada tahun 2008, hingga ia menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968. Sosok politisi yang pernah memimpin Jawa Tengah ini memiliki pengalaman yang begitu beragam dalam panggung politik. Sebelumnya, ia telah mengemban tanggung jawab sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, fokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan selama periode 2004 hingga 2009. Dengan latar belakang yang kaya akan dinamika kebijakan, Ganjar terus menjadi figur yang menarik perhatian dalam perjalanan karirnya. Albert Lefebvre, Profesor Emeritus of Psychology dari The University of California, Los Angeles, mengatakan ada 3 elemen dalam komunikasi, yaitu verbal, vokal, dan visual. 3V inilah yang kita jadikan dasar pembahasan kemampuan komunikasi para capres dalam debat kali ini. Nah, kita akan bahas 3V ini sampai tuntas setelah kamu subscribe dulu. Enggak kok, bercanda. Oke, kita mulai V yang pertama, yaitu verbal. Verbal berkaitan dengan konten, ide, dan gagasan yang disampaikan menggunakan kata-kata. Verbal adalah kata-kata atau pesan yang kamu sampaikan ke dalam komunikasi publik. Jika kamu diminta untuk menyampaikan sebuah topik tertentu, maka kamu perlu menyusun pesan yang perlu kamu sampaikan terkait topik tersebut.
Kepiawaian artikulasi pilihan diksi menjadi tolak ukur dalam elemen ini. Sekarang kita lihat elemen verbal dari komunikasi masing-masing capres. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menunjukkan kemampuan verbal yang luar biasa dalam debat ini. Penggunaan kata-katanya sangat terstruktur dan jelas, menguraikan gagasan dengan baik. Anies mampu menyajikan pandangannya secara persuasif dengan argumen yang mendalam. Bahasa yang digunakan cenderung memiliki muatan akademis, intelektual yang lebih tinggi. Sehingga pilihan kata yang dipergunakan memiliki keterukuran dengan pemikiran yang relatif konkret. Gaya bicaranya yang tenang dan mengena menciptakan kesan kepemimpinan yang kokoh. Apalagi ketika ia menutup sesi debatnya dengan pernyataan pamungkas. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Kata Wakanda kerap dipakai untuk mengekspresikan kekecewaan warganet terhadap hal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya ketika menyindir tentang kebijakan atau hukum tertentu. Oleh karena itu, jika disimpulkan, kata-kata Wakanda no more, Indonesian forever yang diucapkan Anies Baswedan seolah bermakna kalau nantinya ia terpilih jadi Presiden Indonesia, tidak ada lagi pendapat yang mengacu pada konteks negatif Wakanda untuk menyindir sesuatu di Indonesia. Masyarakat bisa menggunakan kata Indonesia untuk kebebasan berpendapat. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki gaya komunikasi politik yang tegas, namun relatif tidak terkontrol sehingga muncul kesan emosional. Prabowo memancarkan energi melalui verbalnya, gaya bicara yang berapi-api dan penuh semangat menangkap perhatian pendengar. Prabowo cukup cerdik dalam mengambil hati publik. Ia menggunakan bahasa yang sederhana dengan pilihan diksi yang simple dan gampang dipahami publik. Apalagi ini zamannya sosial media. Kata-kata yang sifatnya receh dan punya potensi viral lebih disukai para warganet untuk menjadi pembicaraan. Misalnya gimmick Prabowo seperti "sorry ye" ataupun "Mas Anies, Mas Anies" saat menjawab serangan dua kandidat lainnya. Dalam beberapa hari ke depan akan menjadi viral di TikTok karena lucunya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Saya tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memenangkan hati audiens dengan kemampuan verbalnya yang santai dan akrab. Gaya bicaranya yang sederhana dan mudah dimengerti membuatnya terhubung dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia lebih menggunakan bahasa kerakyatan yang sangat dekat dengan masyarakat dan terkesan mengayomi. Namun Ganjar belum bisa menyampaikan konsep konkret saat menjawab berbagai pertanyaan. Gaya storytellingnya saat menyampaikan visi misi cukup menarik dan bisa menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia di daerah-daerah. Ceritanya tentang pendeta di Merauke dan guru di Sabang seolah menggambarkan kedekatan dan kepeduliannya kepada rakyat. Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Sekarang kita bahas P yang kedua, yaitu vokal. Vokal berkaitan dengan cara kita mengucapkan kata-kata yang digunakan. Mutu suara atau tonality mencakup keras, lemah, lambat, atau cepat, dan sebagainya. Ini menjadi tolak ukur dalam elemen ini. Ada 4 karakter tonality, yaitu Friends, Warrior, Wizard, dan Wise Elder. Intonasi Friends, seorang pembicara cenderung memilih intonasi yang ramah dan akrab. Mereka menyesuaikan nada suara mereka agar terdengar seperti sedang berbicara dengan teman dekat. Intonasi ini lebih santai dan hangat, menciptakan ikatan emosional dengan audiens. Pembicara Friends cenderung menghindari intonasi yang terlalu formal atau kaku. Fokus pada komunikasi yang mengandung keakraban. Intonasi Warrior, seorang pembicara menonjolkan keberanian dan ketegasan.
Intonasi mereka dapat lebih menekankan keputusan tegas dan tekad yang kuat. Suara mereka bisa meningkat menjadi lebih kuat dan berenergi ketika menyoroti poin-poin kunci atau menyampaikan ide-ide yang membutuhkan keberanian. Pembicara dengan gaya warrior berusaha untuk membangun semangat dan determinasi dalam audiens. Intonasi wizard mencerminkan kecerdasan dan kekayaan ide. Pembicara dalam gaya ini menggunakan intonasi yang penuh variasi, menekankan kata-kata kunci dan konsep yang memerlukan perhatian khusus. Suara mereka bisa menjadi dinamis dan eksperimental, menciptakan kesan bahwa mereka membawa pengetahuan yang mendalam dan unik. Pembicara wizard menggunakan intonasi untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menarik perhatian audiens. Intonasi wise elder ditandai dengan kebijaksanaan dan kedalaman. Pembicara dalam gaya ini cenderung menggunakan intonasi yang tenang dan stabil. Mereka menonjolkan kearifan dan pengalaman hidup, memberikan penekanan pada kata-kata yang memiliki makna mendalam. Suara yang merendah dan pelan menciptakan kesan ketenangan dan kepercayaan, mengundang pendengar untuk merenung. Nah, seperti apa karakter vokal para capres saat debat kemarin? Mari kita lihat. Anies Baswedan memiliki vokal yang jelas dan teratur. Suaranya yang tenang dan terkendali menciptakan kesan kematangan. Intonasi yang bervariasi menambah nuansa dinamis dalam penyampaian pesan. Anies lebih banyak menggunakan gaya wizard dan wise elder dalam debat kemarin, dan sesekali menggunakan gaya warrior untuk menegaskan pesan. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Sementara Prabowo Subianto dominan menggunakan gaya warrior. Bisa jadi ini dipengaruhi oleh latar belakang militer beliau. Sesekali Prabowo menggunakan gaya friends dan wise elder untuk mencairkan suasana. Pemimpin itu ingar sosung telodok, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ganjar Pranowo dominan menggunakan gaya friends yang terkesan ramah dan akrab, dan sesekali menggunakan gaya warrior untuk menunjukkan ketegasannya. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu, dengan satu nakes yang ada. Seperti apa aspek visual dari ketiga capres? Mari kita simak. Anies Baswedan menguasai ekspresi wajah dan gerakan tubuh dengan sangat apik. Anies juga memanfaatkan ekspresi wajah yang tenang dan serius untuk menunjukkan kematangan. Ia juga menampilkan gestur yang menunjukkan penguasaan diri di panggung debat. Tampil dengan menggunakan kemeja putih yang dibalut dengan jas serta kopiah hitam saat debat tersebut menunjukkan gambaran diri sebagai seorang yang terpelajar dan politisi yang intelek. Prabowo Subianto menunjukkan gestur komunikasi militeristik. Gestur Prabowo memperlihatkan kepercayaan diri atas pengalaman memimpin. Beberapa kali Prabowo melakukan gestur joget dan kesan gemoy yang selama ini dibrandingkan kepadanya untuk mengubah kesan kaku dan formal yang sudah terlanjur melekat pada dirinya sejak Pilpres sebelumnya. Ganjar Pranowo, pemilihan kemeja putih dengan tulisan Satset dan sepatu sneakers sebagai gestur Ganjar untuk menarik atensi pemilih muda. Ia ingin tampil lebih mencolok dibanding dua capres lainnya di panggung debat tersebut. Ekspresi wajah yang lebih banyak tersenyum memberikan kesan akrab, santai, dan merakyat. Pemilihan kemeja Ganjar sengaja dilakukan untuk memberikan citra bahwa dirinya bagian dari akar rumput. Orang lapangan yang biasa bergerak cepat
atau satset. Berikut kesimpulan dari 3 elemen komunikasi masing-masing capres. Anies Baswedan. Verbalnya menonjolkan kejelasan dan kecerdasan verbal. Gaya bicara yang terstruktur dan persuasif menciptakan impresi kepemimpinan yang kokoh. Dari aspek vokal yang jelas dan teratur, suara yang tenang dan terkendali menciptakan kesan kematangan dan kepercayaan diri. Dari sisi visual, dia menguasai ekspresi wajah dan gestur tangan dengan baik, menciptakan kesan kematangan dan kepemimpinan melalui ekspresi serius. Sementara Prabowo Subianto dari sisi verbal memanfaatkan retorika yang kuat. Gaya bicaranya yang berapi-api dan penuh semangat menggambarkan tekad dan keberanian. Dari vokalnya yang kuat dan penuh semangat, suara yang menggelegar menciptakan kesan tekad dan keberanian. Sedangkan aspek visualnya mendominasi panggung dengan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang dramatis, memberikan aura kepemimpinan yang dominan dan penuh energi. Ganjar Pranowo dari sisi verbal menggunakan gaya berbicara yang santai dan akrab. Bahasa sederhana tanpa kehilangan substansi menciptakan keterhubungan yang hangat dengan pendengar. Dari sisi vokalnya, vokal yang lembut dan persuasif, suara hangat dan intonasi yang terukur menciptakan atmosfer yang mendukung dan mengundang kerjasama. Sisi visualnya, menciptakan visual yang mengundang keakraban, senyuman tulus dan gestur tangan yang ramah menciptakan atmosfer positif dan dekat dengan audiens. Dari analisis ini, kita memahami bahwa cara ketiga calon presiden berkomunikasi memiliki perbedaan yang mencolok dalam penggunaan kata-kata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara. Pemahaman mendalam terhadap aspek verbal, vokal, dan visual memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Analisis ini juga bisa kamu gunakan untuk membantu kamu lebih memahami dan mengevaluasi keefektifan komunikasi dari masing-masing calon presiden dalam konteks debat. Maka pastikan kamu gunakan hak suara kamu karena suara kamu memiliki dampak untuk negeri ini.